Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Hari ini cukup dingin, kita masih ada di springtime, waktu musim bunga sekarang ya, tapi suasana masih dingin, cuaca masih dingin. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kita semua tetap semangat di dalam Tuhan ya. Semangat di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan di dalam situasi apapun. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Praise God, haleluya. Let's pray, haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa kami datang untuk menyerahkan Bapa kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua hanya karena anugerah-Mu Bapa, semua hanya karena kasih karunia-Mu, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pimpin kami Bapa, Tuhan tutup bungkus kami semua Bapa, dan kebaktian missions dari awal hingga akhir Tuhan yang campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepasan senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepasan senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Kami meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa, bahwa Tuhan yang masih mau berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Sehingga Tuhan masih layakkan kami untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Amin, haleluya. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
dalam nama Yesus yang menolong kita semua. Amin, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Bapa
Haleluya, haleluya. Bapa, benar Bapa, bahwa kasih-Mu Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk mengenal akan kasih-Mu. Ajar kami untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni Bapa. Karena itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Kami saling mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Itulah firman Tuhan, itulah kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami masih boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa, yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan ambil alih Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, serahkan Bapa kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Dan biarlah semua yang keluar datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore ini saya akan sharingkan firman Tuhan, dan terima kasih Tuhan semuanya ini. Mari kita berdoa dulu. Terpuji Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada hamba-Mu ini. Pakai mulut hamba-Mu di dalam tuntunan-Mu untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Biar yang mendengar diberkati, yang belum mengenal beriman kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, mari saudara-saudara kalian, kita mulai dengan terima kasih sebelumnya kepada Truli yang memberi saya kesempatan ketiga pada malam ini untuk memberitakan, untuk sharing sedikit tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, saudara-saudara, topik pada malam ini yang akan saya sharingkan sebenarnya simpel aja. Siapa hakim agung pada penghakiman terakhir? Sudah? Ya? Oke, penghakiman terakhir. Mari kita baca dari Matius 25 ayat 31, 34, 41 dan 46. Oke, ayat 31. Apabila anak manusia datang kemuliaannya, ulang lagi. Apabila manusia datang anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Itu memberitakan tentang neraka tuh. Jadi iblis dan malaikat-malaikat dan orang-orang terkutuk itu akan dicampakkan ke dalam neraka, api yang kekal. Terus ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang benar ke dalam hidup yang kekal, dan orang-orang yang tidak benar, yang dipisahkan sebagai kambing, itu akan masuk ke neraka. Oke, di sini Yesus juga memegang kunci maut dalam kerajaan maut. Kunci maut dalam kerajaan maut ini juga tertulis di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Waktu Yesus berkata, ayat 17, ketika aku melihat dia, ini Yohanes, ya. Ketika Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Itulah yang dikatakan Yesus kepada Yohanes waktu Yohanes di Pulau Patmos. Dia dibuang ke Patmos. Dan ketika mari di sini kita melihat beberapa data di dalam Alkitab yang mengatakan siapa itu hakim yang agung itu. Oke, di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebetulnya sudah dimuatkan dari kitab Nabi Yesaya 750 tahun sebelumnya, sebelum Yesus dilahirkan. Yesaya sudah menubuatkan. Mari kita baca di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow. Itu julukan untuk Yesus Kristus sebelum dia lahir 750 tahun sebelumnya. Nah, di kitab Injil Yohanes juga mengatakan, dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow, itu Yohanes mengatakan tuh Yesus tuh di sini sebagai Allah. Sebelum ini datang tuh Yesus, ada Allah, firman Allah, ada Allah sendiri. Oke, seterusnya Yesus melakukan banyak, di sini juga di Alkitab tuh Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat
Salah satunya berjalan di atas air. Tidak ada orang yang dapat berjalan di atas air. Yesus membangkitkan orang mati. Itu banyak di Alkitab ditulis 5 roti dan 2 ikan bisa memakanin orang 5.000 orang. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang dan meredakan angin dan tofan juga. Ya, itu tidak ada orang yang dapat berbuat seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Oke, lalu kemarin kita lihat di Alkitab tentang Yesus berjalan di atas air. Di Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Oh, itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka melihat Yesus jalan di atas air. Terus Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Mari kita lihat di Yohanes 11 ayat 11, artinya 23, 26, 43 dan 44. Yohanes 11 ayat 23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tapi jawab Yesus, ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Lalu ayat 43, "Dan sesudah berkata demikian," ini langsung ke ayat 43 tuh, waktu Yesus di tempat kuburan Lazarus, ya, sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, mari keluar." Dan ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Ini setelah mati 4 hari. Tidak mungkin, kalau di mana-mana tidak mungkin, biar siapapun tidak mungkin membangkitkan orang yang telah mati 4 hari. Sudah bau. Apalagi di negara sana lagi panas-panas. Kalau panas, wah, busuknya cepat. Oke, dan seterusnya juga di Yesus berkata di rumah Bapa tuh tentang kerajaan yang Yesus Kristus menjamin keselamatan kita. Ya, itu udah pasti. Di Yohanes 14 ayat 5 dan ayat 6, ketika Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Ini kata Thomas kepadanya, "Tuhan." Ini Thomas sedang bertanya kepada Tuhan Yesus. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, itu dia tuh pernyataan Yesus. Karena itu waktu itu Yesus berkata, "Tidak di rumah Bapakku banyaklah tempat." Itu bagian dari Yohanes 14. Oke. Jadi next kita penglihatan Yohanes di Patmos. Ini waktu Yohanes dipenjarakan, ya, dia dibuang ke Patmos.
Itu dari Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Mari kita lihat. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kunci maut, Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Oke. Dan juga ini ya, data pengakuan Petrus di Matius 16 dan 13 dan sampai 16 ya. 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus jawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu pengakuan Petrus ya. Di dalam kitab Yohanes 13, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, "Akulah guru dan Tuhan." Tuh. Di sini dia berkata, "Akulah guru dan Tuhan." Mari kita lihat ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Tidak ada ayat di Alkitab yang ditulis kata Yesus, "Aku bukan Tuhan." Berikut ini ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas beberapa hari kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya. Mari kita lihat. Itu dari Yohanes 20 ayat 28-29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Okay. Ini Thomas kata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di orang Yahudi itu tidak gampang kalau menyebut Tuhan Allah terpilih namanya yang dibilang tuh Yahweh. Mereka sampai sekarang mereka tidak pernah mengatakan Yahweh karena itu menurut mereka dalam hukum ketiga dari hukum Taurat, katakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi mereka tuh takut tuh ketika inilah pengakuan iman yang tertua yang pertama-tama yang dikatakan Thomas, "Ya Tuanku dan Allahku." Itulah pengakuan Thomas. Jadi sudah beberapa di antara murid-muridnya orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu Tuhan Allah sendiri. Dan ini juga pengakuan Petrus ini, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini salah satu muridnya tuh,
Petrus yang mengatakan anak Allah yang hidup, Allah sendiri. Kemudian Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Dia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Itu hakikat yang sama dengan Allah, dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi di sini Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seterusnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang pilihan atas Israel. Ini sebenarnya juga mengatakan Yesus telah dipilih. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Oke, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi juga tuh. Dan dari Filipi 2 ayat 5b, ayat 7, 10 dan 11. Mari kita lihat baca. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 10-nya itu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus, ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ulang lagi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yes. Allah berfirman, dan Allah ini sendiri berfirman perantaraan anaknya, ditulis di surat Ibrani. Ya, ini mengenai Tuhan Allah sendiri. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini Allah Bapa sendiri mengatakan, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini Bapa sendiri yang mengaku, yang mengatakan Yesus adalah Allah juga. Seterusnya ada juga beberapa ayat yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri, anak Allah. Ini beberapa ayat saja nih kita tambahkan. Dari Simon Petrus, hamba yang dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan ada lagi satu nih, dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada lagi satu, Efesus, sebab di dalam Dia, Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, seterusnya kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan manusia, dan kedatangan yang kedua untuk menghakimi dunia. Jadi jelas di sini tuh, Yesus yang akan datang untuk menghakimi dunia. Dunia tuh kita semua. Sebab yang satu di 1 Tesalonika 1 ayat 10,
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu murka yang akan datang tuh. Jadi kita tuh harus berhati-hati. Kalau bisa kita harus beriman kepada Yesus, karena Dia akan datang untuk menghakimi kita semua. Yesus bangkit dari kematian, Dia naik ke surga, dan murid-muridnya melihat Yesus terangkat. Dan sesudah itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, keselamatan hanya melalui Yesus. Terus hukum yang terakhir, ini hukum yang terakhir tuh, itu dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 15. Mari kita lihat ayat 11. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam laut api itu. Saudara-saudara, mari kita pikirkan semua ini. Tuhan telah memberi kita petunjuk-petunjuk bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, karena Dialah Hakim Agung yang terakhir akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan sudah dibilangin dari pertama tuh, domba-domba dipisahkan dan kambing-kambing dipisahkan. Seterusnya kita harus menanyakan diri kita sendiri, pada akhir hidup kita di dunia ini kita akan kemana. Dan kita harus pinter-pinter, kita harus mencari kebenaran. Dan kita tahu hanya ada dua kemungkinan kita kemana, kita ke neraka atau ke surga. Ya. Terusnya, mari saudara-saudara, saudari yang mau menerima keselamatan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang Yesus menjadi juru selamat dan temanmu. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita beriman kepada Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita di kemudian hari, supaya Anda, saudara-saudara, akan selamat. Oke, mari kita lihat itu. Sebab di dalam kitab Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu dia. Ayo mari kita membaca
doa ini Tuhan, doa ini supaya kita menerima Yesus. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Allah Bapa Tuhan kita, karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Kalau kita berdoa seperti ini, kita sudah mendapat hidup baru. Kita sudah beriman kepada Yesus, dan di kemudian kita akan diselamatkan, karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang yang benar, tapi datang untuk orang-orang yang berdosa. Makanya kalau kita mengaku dosa kita di hadapannya, Tuhan adalah yang adil dan benar. Oke, ini yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Ibu Tuli. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah Tuhan terus bekerja lewat hambanya, dan Tuhan pakai terus hambanya lebih dahsyat lagi, amin. Puji Tuhan. Semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Stay blessed, stay strong, and God bless us all.